Hai, hari ini saya akan melakukan proses perakitan komputer. Sebuah langkah penting dalam dunia teknologi informasi dan penyesuaian diri terhadap zaman yang terus berkembang. Perkenalkan, aku Uun Fadlullah, santri tulen yang nyambi sebagai praktisi IT. Assalamualaikum. Sebagai seorang yang juga menggeluti bidang IT, saya tidak hanya fokus pada performa, tapi juga pada efisiensi sistem, manajemen suhu, dan kestabilan daya. Karena bagi saya, komputer bukan sekedar perangkat kerja, melainkan ekosistem teknologi yang harus seimbang antara performa dan ketahanan jangka panjang. Langkah pertama adalah memastikan seluruh komponen compatible, mulai dari motherboard, prosesor, RAM, penyimpanan, hingga power supply. Hal yang tak boleh Anda tinggalkan saat merakit komputer adalah chipset, soket CPU, serta tipe RAM harus paralel sesuai spesifikasi motherboard agar sistem dapat berjalan optimal tanpa bottleneck, bahkan berujung gagal. Intinya, kalau mau merakit komputer, perhatikan spesifikasi dari masing-masing komponen. Jika cocok, gas. Jika tidak, jangan dipaksa. Lebih detail akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Saat semua sudah dimiliki, saatnya kita memasang prosesor, memastikan posisi pin dan arah segitiga indikator sejajar sempurna. Pendingin CPU pun harus terpasang rapat, karena sistem pendinginan yang baik adalah kunci stabilitas saat prosesor bekerja di bawah beban tinggi. Kemudian saya pasang RAM dengan konfigurasi dual channel untuk memastikan bandwidth memori. Karena motherboard saya adalah ROG Strix B760A-D4 dengan spesifikasi RAM DDR4, maka saya pun memakai RAM DDR4. Tak lupa storage berbasis SSD NVMe yang saya pasang langsung di slot M.2. Lagi-lagi harus sesuai dengan spesifikasi motherboardnya yang sudah support SSD NVMe Gen 4. Oke, bicara soal penyimpanan. Bagian yang selalu saya lakukan adalah memiliki 3 lapis penyimpanan. SSD NVMe sebagai penyimpanan program atau sistem informasi dan file berat yang membutuhkan kecepatan ekstrim. Kemudian SSD SATA 3 untuk file yang masih sering kubuka namun dengan tingkat ringan sampai sedang. Dan tentunya hard disk, khusus untuk menyimpan file-file yang sangat jarang dibuka, bahkan tak pernah dibuka. Dalam arti lain ya cuman koleksi. Nah, membutuhkan kapasitas yang lebih besar dan tentunya ya biar lebih irit anggaran karena hard disk terbilang termasuk storage yang paling murah untuk saat ini. Dan terakhir, bagian yang tak kalah penting adalah manajemen kabel. Disinilah seninya. Bagaimana membuat interior casing tetap rapi, bersirkulasi udara baik, dan mudah saat maintenance. Demi mempertahankan nilai estetikanya, aku menambahkan kabel ekstensi RGB agar tampilan terlihat lebih cantik. Dan akhirnya, komputer rakitan santri tulen telah selesai. Tinggal instalasi sistem operasi Windows, dan akan kita sambung di episode selanjutnya. Bye-bye.